Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru Penguji dan audiens sekalian, perkenalkan nama saya Ahmad Kevin Putra Dinata sebagai moderator pada presentasi PJBL teman saya yaitu Developi Adia Rahma. Presentasi akan disampaikan kurang lebih 5-7 menit. Kepada Vino saya persilahkan. Baik, terima kasih Kevin atas kesempatannya. Selamat pagi Ibu Guru dan audiens teman-teman yang saya sayangi. Perkenalkan, saya Developi Adia Rahma dari 10 Animasi A nomor presensi 8. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proyek PJBL yang sedang saya lalui saat ini, berjudulkan Memory, sebuah kenangan. Dan ini adalah daftar isinya. Lalu saya akan menjelaskan mengenai konsep PJBL. Proyek yang dimulai dari mengembangkan sebuah sinopsis pendek, judul pendek saya yang bertemakan gaya hidup berkelanjutan ini dengan subtema konsumsi dan produksi berkelanjutan menjadi sebuah animasi 2 dimensi. Dari ide cerita dan riset tentang apa saja budaya memperbaiki barang rusak daripada membeli baru, animasi saya tercipta dengan judul A Memory atau diartikan sebagai sebuah kenangan. Bercerita mengenai seorang perempuan yang terinspirasi untuk memperbaiki jaketnya setelah menemukan jaket pemberian ibunya yang penuh dengan kenangan. Animasi saya memiliki konsep warna yang hangat atau warm tone di setiap scene-nya, di dalam ruangan seperti kamar atau ruangan keluarga, untuk membuat penonton merasa nyaman dengan cerita yang akan saya sampaikan. Di sini saya akan juga menjelaskan mengapa saya memilih konsentrasi 2 dimensi, karena sebelumnya saya sendiri sudah menyukai banyak sekali film yang 2 dimensi, dan semester lalu saya sudah mencoba bagaimana dan mengerti apa saja yang ada dalam industri 2 dimensi. Nah, dari situ saya mulai tertarik dan ingin mempelajari lebih lagi mengenai animasi 2 dimensi. Dan ini adalah timeline saya. Lanjut, sinopsisnya adalah ya sebuah kenangan yang tadi itu berceritakan tentang Aina atau seorang perempuan yang menggunakan jaket yang ternyata itu robek hingga ia berpikir untuk membeli jaket baru. Tetapi ketika dia membuka sebuah kardus yang ia temukan berisi jaket lamanya, Aina mulai mengingat mengenai kenangan ibunya yang sering menjahit jaket itu. Kemudian Aina berpikir untuk menambal jaket yang robek tadi, dan Aina akhirnya menyadari bahwa memperbaiki barang rusak itu lebih baik daripada membeli baru karena memiliki keindahan tersendiri. Lanjut, dan ini adalah naskah sama seperti cerita yang saya bacakan tadi, hanya dengan dialog yang lebih detailnya lagi. Selanjutnya adalah skenario yang saya buat sama dengan naskah, tetapi dia lebih detail dengan action dan juga pergerakan kamera yang akan saya buat di animatic saya. Selanjutnya, dan ini adalah karakter referensi yang sudah saya cari dari beberapa film dan juga referensi dari Pinterest yang banyak muncul di Pinterest saya karena saya menyukai konsep karakter seperti ini. Selanjutnya adalah karakter desain yang sudah saya buat, yaitu ada Aina, seorang perempuan dewasa yang hidup mandiri dan memiliki hobi mengoleksi pakaian. Dan ia mulai tertarik dengan memperbaiki barang yang baru. Maaf, tulisannya tidak lengkap, saya kurang memperhatikan. Iya, maaf. Lalu ada Aina kecil, Aina yang adalah anak yang hiperaktif dan ceroboh, di mana kecerobohannya itu sering membuat ibu Aina kesusahan. Lalu yang terakhir ada ibu Aina, seorang ibu yang baik hati dan selalu sabar menghadapi kenakalan Aina kecil. Juga seorang ibu yang bisa melakukan apa saja, termasuk menjahit pakaian. Selanjutnya adalah model sheet dari karakter yang sudah saya buat. Lanjut, selanjutnya adalah color sheet. Color sheet ini
ditentukan dari bagaimana saya menyocokkan, mengcompare dengan background yang sudah, referensi background yang saya pilih untuk background kedepannya setelah saya warna. Dan ini adalah color sheet fix yang sudah dipilih. Dan ini adalah karakter pose juga ekspresi yang beberapa ekspresi mengenai Aina besar, lalu Ibu Aina, dan juga Aina kecil. Selanjutnya adalah background reference. Background reference ini ada dari dokumentasi pribadi dan juga background untuk bagaimana saya akan mewarna background setelah saya membuat konsepnya, dan contoh warna tone yang ingin saya buat di animasi saya selanjutnya. Lalu ada background konsep. Di sini saya mengambil background konsep hanya beberapa scene di mana backgroundnya itu berlokasi di sebuah kamar dan ruang tamu keluarga. Ini ada shot pertama, shot kedua, shot tiga. Yang pertama ini panjang karena dia memiliki shot panning, berjalan menuju karakternya. Lalu selanjutnya ini ketika ada rak baju dan dia melihat sebuah kardus, lalu dia setelah melihat kardus itu dia flashback ke masa lalu, mengingat masa lalu akan baju itu. Lanjut, itu ada ruang tamu dan juga kamar Aina dan kamar Aina yang sudah besar. Selanjutnya, dan di sini adalah properti yang saya gunakan. Ada properti yang pertama ada kardus tentunya dan hanger baju, lalu ada jaket Aina kecil yang dia gunakan, jaket Aina besar, lalu ada kaleng, ada jarum, mungkin tidak terlihat jarumnya tapi ada di situ, dan juga ada gantungan baju. Selanjutnya adalah panel yang sudah saya buat. Panel ini saya buat berdasarkan dari imajinasi dan skenario yang sudah saya tentukan. Panel pertama sampai ada beberapa panel yang kebanyakan panel saya ambil dari referensi video setelah membuat skenario yang saya buat. Dan saya lebih banyak menggunakan pergerakan kamera seperti zoom in, zoom out, tilt down, tilt up, dan juga panning untuk memperlihatkan suasana ruangan yang akan saya tampilkan. Selanjutnya ada storyboard yang ini adalah sama dengan panel, tetapi di sini lebih ada tambahan key pose dari gerakan yang akan terjadi untuk saya buat di animatic selanjutnya. Lanjut, ketika membuka kardusnya, lalu flashback ketika dia melihat jaketnya dan dia jatuh, lalu dia melihat ibunya menjahit, terus jaketnya sobek lagi, terus dia menjahit lagi, lalu Aina mengingat apa yang ibunya lakukan dan dia mengulangi apa yang ibunya lakukan karena melihat jaketnya yang robek tadi. Jadi dia terinspirasi untuk menjahit jaket itu lagi. Lalu ini animatik saya. Aduh, jaketku jelek semua. Beli baru ya. Kayaknya sekarang banyak jaket murah deh. Apa ini? Aina, mana sini jaketnya ibu jahit? Lo caranya? Wah, cantiknya. Yang dilakukan itu benar juga. Lebih mudah dan lebih murah memperbaiki barang yang sudah rusak ini daripada membeli yang baru. Kayak membuang kenangan yang berharga dan menambah sampah aja deh. Terima kasih Ibu. Baik, sekian presentasi saya serahkan kepada moderator.
Terima kasih atas penyampaiannya. Vilo, sesi selanjutnya yaitu tanya jawab. Masih ada waktu selama 2 menit. Saya persilahkan kepada Bapak Ibu Guru Penguji. Vilo, aku lihat karakter ibunya. Kenapa pilih karakternya begini? Karena sebenarnya saya hanya melihat kondisi lingkungan saja, Bu. Banyak observasi di lingkungan sini tuh kebanyakan kan orang tua yang menjahit, dan itu biasanya ibu-ibu, dan karakter ini juga saya ambil referensi dari ibu saya sendiri gitu. Oh, ibumu suka menjahit? Tidak juga, tapi konsep bentuknya gitu loh. Oh. Yang itu loh yang tadi ada gambar apa, ibu, Alina besar, Alina kecil. Ya, nah itu loh. Nah, kalau saya lihat dari gambar ibunya yang di sini, itu vibe saya langsung ke ibu-ibu zaman Eropa. Iya, dia pakai apron terus pakai apa kayak Marshall itu apa sih namanya? Itu sundul. Iya. Tapi kelihatannya itu kayak pakai Marshall gitu loh. Dan maaf kalau kayak gini tuh kayak bukan kayak ibunya, tapi aksesori kelihatan kayak neninya, gitu loh. Gitu. Nah, dan itu kan ada kayak jahitan, ya saya paham suka menjahit gitu ya. Cuma kan kesannya kayak masa ibunya bajunya juga apa ya, kayak tadi loh kayak Europe gitu loh. Kesannya aku dapat. Supaya terlihat oh ibunya ini menggunakan apron yang sama. Nggak usah, gitu aja. Mungkin menghemat itu kan nggak harus terlalu dilihat bajunya jelek terus tembelan gitu ya. Tapi mungkin lebih ke kesan yang look sederhana lah, itu mungkin akan lebih masuk kayak gitu, kayak kelihatan aksesoris itu saya neninya gitu loh, bukan ibunya. Dan kelihatan kayak vibes-nya itu aku lihat langsung kayak yang zaman-zaman Neni Eropa zaman dulu kayak gitu. Iya, nanti saya riset lagi untuk karakter ibu. Terima kasih Bu Anis. Iya, sama-sama. Kalau saya teliti lagi ya. Iya Bu, maaf. Tahu kan ya? Tahu. Oke. Ayo apa? Iya Bu, saya nggak sadar itu. Kamu pingsan. Jadi dia cerita dari desa tentang apa saja budaya memperbaiki barang rusak daripada membeli baru. Animasi I-nya Ayo. Ini pengajar Bu, pengajar. Tidak kesengajaan. Maaf Bu. ini ya atau animasi Ini kayaknya tapi terhapus. Animasi ini tercipta dengan judul gitu maksud saya. Iya, iya misalnya ngerjain ini waktu nyatet banget. sampai ganjil ya. Iya, saya sendiri nggak sadar. Memori kan. Terus saya merasa ganjil. Maaf Bu, maaf. Yang dagoin ibu siapa? Jadi ibu. Nah, Oh, marahnya kok bagus gitu loh. Nah, ini kita langsung. Nah, ini HP. biar terasa. Ya, Suaranya. Iya. Nggak pakai ibu-ibunya dipakai ya. Maksudnya gitu ya. Oke, bagus ya. Aku tangan udah mau kilo. Mari Rafa.
Baik, untuk sesi tanya jawab sudah berakhir. Demikian tadi presentasi PJBL oleh Developi Adria Rahma. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, Guru, dan audiens sekalian. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.